Ketika menjawab pertanyaan yang nomor 1, secara rata-rata apakah tinggi badan laki-laki selalu lebih besar daripada tinggi badan wanita? Dan jawabannya itu tadi adalah 1 ya. Nah, di sini terlihat dari grafiknya ya. Jadi di sini saya plotting μsample.woman versus μsample.man ya. Dan saya pengen tahu grafiknya itu seperti apa. Dan ternyata grafiknya itu seperti ini ya. Jadi di sini terlihat jelas bahwa yang ini adalah μsample.man ya. Ada di sekitar 160 ya. Jadi hampir dari 1000 data itu 1000 datanya itu ada di sekitar 160. Sementara μsample.woman 1000 datanya itu ada di sekitar sini. Jadi emang terlihat jelas bahwa secara rata-rata μsample.man itu lebih besar daripada μsample.woman. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan random ya, random man sama random woman. Nah, untuk menjawab soal nomor 2 tadi, kita mensimulasikan 1000 buah random man dan 1000 buah random woman, dan saya coba plot ya. Saya coba plot random man dan random woman. Dan di sini saya dapatkan ini adalah random man, yang ini adalah yang random woman ya. Dan di sini terlihat bahwa mereka ada irisannya gitu ya. Jadi ada suatu kejadian di mana si woman-nya itu 160 misalkan, dan ada suatu kejadian di mana random man itu di bawah 160 ya. Karena secara peluang mungkin ya, peluangnya nggak 0 gitu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tidak selalu terjadi ya. Tinggi badan random man itu lebih besar daripada tinggi badan random woman ya. Oleh karena itu tadi nilai peluangnya itu bukanlah 1 tetapi 0,922 ya. Jadi secara simulasi peluang random man lebih tinggi daripada peluang random woman itu 0,922. Semoga cukup jelas. Nah, coding untuk membuat kedua grafik ini, grafik yang ini, grafik predictive distribution dan grafik posterior distribution dari si mu akan saya berikan di slide berikutnya. Nah, ini adalah coding yang diperlukan untuk membuat kedua grafik pada kedua slide sebelumnya ya. Pertama-tama saya harus membuat data frame dulu ya. Data frame-nya itu terdiri dari 4 kolom ya. Kolom pertama itu saya definisikan kolom male yang bernilai 1 kalau dia laki-laki dan bernilai 0 kalau dia perempuan. Kemudian kolom keduanya adalah mu, yaitu saya ambil dari mu sample man untuk 1000 pertama dan mu sample woman untuk 1000 kedua ya. Kemudian kolom ketiga adalah tau ya. Kolom keempat adalah random man sama random woman ya. Ini harusnya kebalik ya. Karena yang man itu yang di awal ya. Dan di sini grafiknya ini adalah grafik distribusi posterior, sementara yang kedua adalah grafik distribusi prediktif ya. Anda bisa coba sendiri dan harusnya hasilnya sama dengan apa yang saya dapatkan. Berikut ini adalah sedikit kesimpulan akan apa yang sudah kita lakukan. Nah, yang pertama, kita telah belajar bagaimana menerapkan Gibbs sampling untuk mensimulasikan distribusi posterior kita. Kita memerlukan Gibbs sampling karena kita punya dua parameter yaitu mu dan tau ya. Nah, kemudian Gibbs sampling adalah suatu aplikasi atau suatu contoh dari simulasi MC ya. MC yang pertama, ini MC yang kedua. Nah, kemudian ketika kita melakukan Gibbs sampling, ada satu hal yang harus kita perhatikan. Nah, di sini tadi saya tidak sempat bahas, namun ketika kita melakukan plot yang seperti ini, nah itu adalah penting untuk mengetahui apakah plot kita itu adalah berada di sekitar interval yang sama secara terus-menerus ya, tidak semakin membesar atau tidak jadi turun ya, seperti ini ya. Jadi itu perlu kita cek ke konvergenan dan mixingnya kita gitu. Kadang kita juga bisa dapat simulasi yang slow, yang cukup pelan gitu. Oleh karena itu kita perlu melakukan apa yang disebut dengan thinning ya. Thinning kayaknya sudah pernah saya bahas juga di ketika kita berbicara tentang Gibbs sampling. Kemudian ada juga prior distribution. Jadi distribusi prior dari parameter kita itu mungkin dibutuhkan, dan distribusi prior itu adalah
berdasarkan pengetahuan kita akan parameter itu, pengetahuan kita sebelumnya gitu ya. Nah, tadi kita menggunakan pengetahuan bahwa rata-rata tinggi badan itu di 170, walaupun tadi kita tidak pakai sih. Kemudian tadi kita mendapatkan situasi di mana perbedaan antara cowok dan cewek atau laki-laki dan perempuan itu adalah sangat jelas ketika berbicara tentang average. Tetapi ketika berbicara tentang distribusi prediktif, perbedaan tinggi badan antara laki-laki dan perempuan tidak menjadi lebih jelas ya, tidak terlalu jelas ya. Nah, ini adalah situasi yang umum terjadi di Bayesian. Oke, kita akan masuk ke dalam materi berikutnya yaitu tentang linear regression kalau tidak salah.